Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan obat di apotek untuk tugas besar prak algoritma. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang pembuatan program ini adalah karena apotek membutuhkan sistem sederhana untuk mengolah data obat. Jika pengolahan data dilakukan secara manual, maka berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, terutama pada harga dan urutan data. Oleh karena itu, dibutuhkanlah program sederhana berbasis C++ untuk membantu menampilkan dan mengurutkan data obat secara terstruktur. Next slide. Rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana cara menampilkan data obat menggunakan C++. Yang kedua, bagaimana cara mengurutkan harga obat dari yang tertinggi ke terendah. Yang ketiga, bagaimana cara menyimpan hasil pengolahan data ke dalam file. Masuk ke tujuan program. Tujuan dari pembuatan program sistem penjualan obat di apotek ini adalah untuk menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman C++ ke dalam sebuah studi kasus sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman ini bertujuan untuk menampilkan data obat secara terstruktur dengan memanfaatkan array sehingga data obat dapat dikelola dengan rapi dan mudah dipahami. Selain itu, program ini juga dirancang untuk mengurutkan harga obat dari yang tertinggi ke terendah menggunakan algoritma selection sort descending sehingga penggunaan dapat dengan cepat mengetahui obat dengan harga paling mahal hingga paling murah. Tujuan berikutnya adalah menyimpan hasil pengolahan data ke dalam file teks agar data yang telah diproses tidak hanya ditampilkan di layar tetapi juga dapat disimpan sebagai arsip dan digunakan kembali di kemudian hari. Kemudian, konsep pemrograman. Dalam pemrograman ini digunakan beberapa konsep pemrograman, yaitu selection menggunakan kondisi if else untuk menentukan kategori harga, repetition menggunakan perulangan untuk menampilkan data, array untuk menyimpan nama dan harga obat, kemudian function untuk sorting dan kategori harga, kemudian string untuk pengolahan teks, lalu file untuk menyimpan output program, kemudian selection sort descending untuk mengurutkan harga obat. Next slide. Algoritma program atau flow step. Alur kerja program dimulai saat program dijalankan. Kedua, pertama, data obat diinisialisasikan ke dalam array. Yang ketiga, kemudian program melakukan proses pengurutan harga obat secara descending menggunakan sistem sort. Setelah itu, setelah data terurut, program menentukan kategori harga setiap obat, lalu menampilkan hasilnya ke layar. Terakhir, seluruh data tersebut disimpan ke dalam file teks dan program pun selesai. Untuk flow step yang lebih jelas ada di sebelah kanan, yaitu pertama program dijalankan, yang kedua data obat diinisialisasikan ke dalam array, ketiga data harga diurutkan menggunakan selection sort secara descending, 4 program menentukan kategori harga obat, 5 data ditampilkan ke layar, 6 data disimpan ke dalam file teks, 7 program selesai. Kemudian algoritma sorting. Algoritma sorting yang digunakan adalah selection sort descending. Cara kerjanya yaitu dengan mencari nilai harga terbesar kemudian menukarnya ke posisi awal. Langkah ini diulang hingga seluruh data terurut dari harga tertinggi ke terendah. Lanjut next step. Ada kode programnya. Di sini saya lampirkan dua capturean dari programnya. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Lanjut ke slide berikutnya. Hasil output. Output program menunjukkan bahwa sistem penjualan obat di apotek berhasil dijalankan dengan baik. Program menampilkan identitas pembuat, kemudian menampilkan daftar obat yang telah diurutkan berdasarkan harga dari tertinggi ke terendah, atau yang lebih dikenal dengan descending. Menggunakan algoritma selection sort, setiap data obat ditampilkan lengkap dengan nama obat, harga serta kategori harga yaitu mahal, sedang, dan murah yang ditentukan menggunakan percabangan if atau else. Selain ditampilkan di layar, data juga berhasil disimpan ke dalam file data penjualan obat txt yang menunjukkan bahwa proses pengurutan, pengkategorian, dan penyimpanan data telah berjalan dengan benar sesuai tujuan program. Berikutnya episode code program, yaitu mulai program, lalu tampilkan judul program, nama dan npm, inisialisasi data nama obat dan harga obat ke dalam array, tentukan jumlah data obat, lakukan proses selection sort descending untuk mengurutkan harga obat, tukar posisi data obat sesuai hasil pengurutan, lalu tentukan kategori harga obat menggunakan percabangan. Seperti yang ada di sini, 50.000 itu mahal, harga 20.000 itu sedang, harga di bawahnya murah. Tampilkan data obat yang telah diurutkan. Simpan hasil pengolahan data ke file data penjualan obat txt lalu program selesai. Lanjutnya kesimpulan.
Berdasarkan hasil pengujian dan implementasi program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program sistem penjualan obat di apotek berhasil berjalan sesuai dengan perancangan. Program mampu menampilkan data obat secara terstruktur serta mengurutkan harga obat dari yang tertinggi ke terendah, menggunakan algoritma selection sort descending. Selain itu, penggunaan algoritma selection sort terbukti efektif untuk pengolahan data dalam jumlah kecil dan mudah dipahami, sehingga cocok digunakan sebagai contoh penerapan algoritma sorting dasar. Program ini juga telah berhasil menyimpan hasil pengolahan data ke dalam file teks yang menjadikan program lebih bermanfaat karena data dapat disimpan, didokumentasikan, dan digunakan kembali tanpa harus menjalankan ulang program secara keseluruhan. Program ini telah memenuhi tujuan pembelajaran daring dan materi pemrograman C++ yang diterapkan. Kemudian yang terakhir, saran dan penutup sebagai saran pemrograman sistem penjualan obat di apotek ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar menjadi lebih lengkap dan interaktif. Pengembangan yang dapat dilakukan antara lain dengan menambahkan fitur input data secara dinamis sehingga penggunaan dapat memasukkan data obat secara langsung tanpa harus mengubah kode program. Selain itu, program juga dapat dikembangkan dengan menggunakan database agar menyimpan data menjadi lebih aman dan terstruktur. Pengembangan selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menambahkan antarmuka grafis atau yang lebih dikenal sebagai UI, sehingga program menjadi lebih mudah digunakan oleh pengguna awam. Dengan mengembangkan hal tersebut, diharapkan program ini tidak hanya bermanfaat sebagai tugas akademik, tetapi juga bisa menjadi dasar dalam pembuatan sistem pengolahan data obat yang lebih kompleks dan profesional. Demikian penjelasan dan presentasi yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.